Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Rosi Widarawati, Ibu Prita Saridewi, dan Ibu Etik Ukirtini selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Tanaman kelas D, serta teman-teman yang berbahagia. Tumbuhan memiliki struktur tubuh yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Struktur tersebut terdiri dari beberapa macam sel yang akan membentuk jaringan, dan jaringan yang akan membentuk organ untuk melakukan aktivitas metabolisme, sehingga tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dalam siklus hidupnya. Lantas apa saja sih bagian-bagian penyusun tumbuhan tersebut? Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan berdiskusi dan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami terkait dengan struktur dan fungsi sel, jaringan tumbuhan, serta organ penting yang ada di dalam tubuh tumbuhan, terutama pada tanaman sukun sebagai komoditas tanaman yang kami pilih sebagai bahan diskusi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4, yang beranggotakan saya Robi Aziz Arfianto dengan NIM A1D022030. Kemudian saya di sini dibersamai oleh rekan-rekan saya yang lainnya, ada Mbak Anissa Fatmawati dengan NIM A1D022025, Mbak Septika Dwi Rismawati dengan NIM A1D022006, Mbak Nani Septiani dengan NIM A1D022035, Mbak Lina Bunga Pradindi dengan NIM A1D022049, dan Mbak Nisa Mara Ardani dengan NIM A1D022065. Baiklah, yang pertama kita akan membahas terkait dengan struktur sel pada tumbuhan. Jadi, sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Dalam tumbuhan sendiri, tumbuhan ini termasuk ke dalam organisme multiseluler. Artinya, sel akan mengatur semua fungsi kehidupan, sehingga secara mandiri sel berfungsi untuk melakukan metabolisme agar dapat tumbuh dan berkembang. Nah, di dalam sel pada tumbuhan itu ada beberapa bagian nih teman-teman. Yang pertama ada nukleus, yang merupakan bagian dari sel yang mengandung DNA, yang berfungsi sebagai pusat pengendali metabolisme dalam sel, mengontrol pertumbuhan, dan juga sebagai tempat untuk menyimpan protein. Kemudian ada dinding sel, yang berfungsi sebagai jaringan yang berfungsi sebagai bagian untuk melindungi sel dari tekanan mekanis dan juga untuk menjaga tekanan turgor pada sel tumbuhan. Kemudian ada vakuola, yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi pada sel tumbuhan ini memiliki vakuola yang berukuran lebih besar dibandingkan dengan sel pada hewan. Kemudian ada mitokondria yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel, ada ribosom sebagai tempat sintesis protein, kemudian ada retikulum endoplasma. Di retikulum endoplasma ini secara umum berfungsi sebagai tempat untuk proses perakitan, pemrosesan, dan transformasi senyawa kimia. Retikulum endoplasma ini dibedakan menjadi dua nih teman-teman. Ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar yang ditempeli oleh ribosom. Untuk retikulum endoplasma halus itu berfungsi sebagai tempat biosintesis biomolekul lipid. Untuk retikulum endoplasma kasar berfungsi dalam memproduksi protein. Kemudian ada badan Golgi yang berfungsi untuk menerima dan memodifikasi biosintesis dari retikulum endoplasma yang akan diteruskan ke plasma. Kemudian ada bagian yang terakhir, yaitu ada bagian plastida yang hanya dimiliki oleh makhluk hidup berupa tumbuhan. Jadi plastida ini hanya dimiliki oleh tumbuhan atau tanaman. Jadi plastida merupakan organel yang berfungsi secara umum itu berfungsi sebagai tempat untuk proses fotosintesis. Plastida sendiri dibedakan menjadi dua, ada plastida berwarna dan juga plastida tidak berwarna. Untuk plastida berwarna itu dibedakan menjadi dua, ada kloroplas yang mengandung pigmen klorofil dan kromoplas yang mengandung pigmen dominan selain klorofil. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan meristem dan pembentuknya. Jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan suatu bagian pada tumbuhan yang memiliki sel aktif untuk melakukan pembelahan. Jaringan ini berperan dalam proses pemanjangan tunas, penambahan panjang akar, dan menambah diameter kambium pada batang. Struktur jaringan meristem terdiri dari 3 struktur, yaitu meristem primer, meristem sekunder, dan promeristem.
Meristem primer merupakan jaringan meristem yang terdapat pada tumbuhan dewasa dan masih bersifat meristematis, atau sel-selnya masih aktif membelah diri. Jaringan ini banyak ditemukan pada kuncup, ujung batang, dan ujung akar. Kemudian meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari meristem primer yang selanjutnya akan menjadi sel-sel bersifat meristematis. Meristem sekunder dapat berupa kambium dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kambium vaskuler dan korkus. Kemudian promeristem. Meristem promeristem merupakan istilah yang merujuk pada perkumpulan sel-sel meristematis yang belum mengalami diferensiasi menjadi jenis sel tertentu dan bertanggung jawab atas pembentukan jaringan meristem primer. Berdasarkan pembentuknya, jaringan meristem terbagi menjadi tiga, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Promeristem merupakan jaringan yang belum terdiferensiasi dan bekerja secara mitosis untuk membelah diri dan memperbesar tanaman. Promeristem akan berkembang menjadi jaringan meristem yang kedua, yaitu meristem primer. Ketika sel-sel dari promeristem mengalami pembelahan dan mulai berdiferensiasi, maka promeristem akan membentuk jaringan meristem primer seperti meristem apikal tunas dan meristem apikal akar yang selanjutnya akan berkembang menjadi berbagai jenis jaringan seperti xilem, phloem, epidermis, dan jaringan lainnya. Kemudian meristem primer. Meristem primer akan terbagi menjadi dua, yaitu ada yang tetap menjadi jaringan meristem aktif membelah dan ada yang berdiferensiasi menjadi jaringan meristem sekunder atau kambium. Kemudian yang terakhir, meristem sekunder. Kambium akan terbagi menjadi dua, yaitu kambium vaskuler pada tumbuhan sekunder utama yang menghasilkan jaringan phloem dan xilem, dan kambium gabus yang menghasilkan jaringan gabus seperti velogen, velum, dan veloderm. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan jaringan meristem berdasarkan letaknya. Jadi berdasarkan letaknya, jaringan meristem ini dibedakan menjadi tiga nih teman-teman. Ada meristem apikal, interkalar, dan juga lateral. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada jaringan meristem apikal yang merupakan jaringan yang terletak pada ujung batang atau akar. Jaringan meristem apikal ini dibedakan menjadi tiga. Ada protoderm yang terletak di bagian luar dan berkembang menjadi epidermis. Kemudian ada prokambium yang terletak di antara protoderm dan juga jaringan meristem dasar. Jaringan prokambium ini akan berkembang menjadi jaringan pembuluh seperti xilem dan phloem. Kemudian ada jaringan meristem dasar yang terletak di bagian tengah dan berfungsi untuk memperkuat dan melekatnya jaringan lain. Pada jaringan meristem dasar ini akan berkembang menjadi jaringan parenkim yang berfungsi sebagai jaringan dasar, kemudian untuk menyimpan cadangan makanan. Dan ada jaringan kolenkim yang akan berfungsi untuk memperkuat jaringan muda, dan juga ada jaringan sklerenkim yang berfungsi sebagai jaringan penyokong. Oke, kemudian kita akan memasuki jaringan meristem interkalar. Jadi, jaringan meristem interkalar ini merupakan jaringan meristem yang terletak di antara jaringan yang telah terdiferensiasi. Jaringan ini banyak ditemukan pada ruas-ruas batang tumbuhan monokotil seperti bambu dan juga rumput. Kemudian, meristem interkalar ini terletak memanjang sejajar pada permukaan akar dan batang, sehingga berperan besar dalam meristem sekunder. Yang terakhir ada meristem lateral, yang merupakan jaringan meristem yang banyak ditemukan pada tumbuhan berkayu. Jadi begini, pada tanaman berkayu itu semakin bertambahnya umur, maka kulit batang dan ketahanan dari tanaman tersebut akan melemah. Nah, meristem lateral inilah yang berperan dalam kondisi tersebut. Jadi meristem lateral akan berperan untuk membentuk lapisan baru tanpa meninggalkan kulit lama tanaman, sehingga batang tanaman akan mengalami penebalan. Struktur dan perkembangan pada tumbuhan dibagi atas dua. Yang pertama ada jaringan dasar.
Jaringan dasar merupakan komponen dasar yang membentuk berbagai organ bagian tumbuhan termasuk akar, batang, dan daun. Jaringan dasar terletak antara jaringan epidermis dan jaringan vaskular yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan serta memberi dukungan mekanis dan pertukaran gas. Yang kedua ada jaringan penguat. Jaringan ini merupakan jaringan yang berfungsi sebagai penopang tubuh tumbuhan yang terdiri atas jaringan sklerenkim dan kolenkim. Jaringan penguat pada tumbuhan mengacu pada jaringan atau struktur yang membantu tumbuhan untuk tumbuh dengan kuat, menjaga bentuknya, dan memberikan dukungan mekanis. Struktur jaringan dasar terdiri atas parenkim. Parenkim merupakan jaringan yang paling umum dan serbaguna dalam tumbuhan karena terlibat dalam fotosintesis, respirasi, penyimpanan, dan lain-lain. Parenkim memiliki dinding sel yang tipis dan dapat berisi kloroplas, sel-sel berisi pati atau kandungan lainnya tergantung pada fungsi lokasi tumbuhan. Selanjutnya ada struktur jaringan penguat terdiri atas kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim merupakan jaringan yang memberikan dukungan mekanis yang lebih elastis dibandingkan sel-sel epidermis. Kolenkim biasanya dapat ditemukan pada bagian tumbuhan yang sedang aktif. Sedangkan sklerenkim merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel mati dengan dinding sel yang kuat dan kaku yang tidak bisa diperpanjang untuk menjalani pembelahan mitosis. Ada dua kategori sklerenkim yaitu serabut dan skleroid. Serabut adalah sel panjang dan lebih langsing, sedangkan skleroid memiliki bentuk yang lebih beragam mulai dari isodiametris sampai memanjang kadang bercabang. Selanjutnya yakni ada jaringan sekretori. Jaringan sekretori merupakan jaringan tumbuhan yang terdiri atas satu sel atau lebih, yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran senyawa-senyawa sikret dari dalam tumbuhan. Senyawa-senyawa sikret tersebut berupa air, lendir, getah minyak, dan lemak. Sel sekretori juga bersifat tunggal. Fungsi utamanya yakni memproduksi, menyimpan, dan melepaskan zat-zat kimia yang penting bagi organisme. Sel sekretori juga memiliki 3 struktur utama. Yang pertama yakni ada sel sekretori, di mana komponen utama dari jaringan sekretori yang bertanggung jawab untuk sintesis dan penyimpanan sikret. Mereka sering memiliki organel-organel seperti retikulum, endoplasma, aparatus Golgi, dan vesicle secretory. Yang kedua yakni ada ductus secretory. Ductus secretory merupakan jaringan yang menghubungkan sel-sel sekretori dengan tempat pelepasan. Ductus mengangkut sikret dari tempat produksi ke tempat pelepasan. Selanjutnya yang ketiga yakni ada vaskulariasi. Vaskulariasi berfungsi untuk memastikan bahwa sel-sel sekretori mendapatkan nutrisi dan oksigen yang diperlukan untuk proses sintesis. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi anatomi dari batang. Batang merupakan suatu poros tanaman yang memiliki sifat-sifat seperti berbentuk panjang dan terdiri atas ruas-ruas yang dibatasi oleh buku-buku. Pada tanaman sukun yang masih muda, memiliki pohon dengan batang tunggal dengan mengandung getah yang banyak. Terdapat 6 macam struktur yang terdapat pada batang, yaitu epidermis, korteks, xilem, phloem, cambium, dan endodermis. Yang pertama itu ada endodermis. Endodermis merupakan lapisan sel yang melapisi bagian luar tanaman dan berfungsi untuk melindungi batang dari kerusakan fisik. Nah, pada kulit batang, sukun mengandung sejumlah senyawa metabolit sekunder seperti saponin, terpenoid, dan fenolit. Selanjutnya itu korteks. Korteks merupakan lapisan yang berada di antara epidermis dan jaringan-jaringan dalam batang dengan silinder pusat, dan korteks berfungsi untuk membantu atau mengatur suatu pergerakan dari akar ke bagian akar tanaman. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Selanjutnya itu phloem. Phloem berfungsi untuk mengangkut produk fotosintesis dan nutrisi dari daun ke bagian lain tubuh tanaman. Yang selanjutnya yaitu cambium. Cambium merupakan lapisan jaringan yang secara aktif melakukan pembelahan sel. Yang terakhir yaitu ada endodermis. Endodermis merupakan lapisan yang paling dalam dari korteks yang mengalami diferensiasi dan terdiri atas lapis sel yang membentuk lingkaran yang berisi pati. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi anatomi dari akar. Akar merupakan organ tanaman yang menyerap mineral dan air serta biasanya menyimpan karbohidrat. Fungsi utama dari akar yaitu untuk menyerap nutrisi dari tanah seperti air dan unsur hara, serta untuk memperkuat dan menegakkan suatu tanaman. Nah, pada tanaman sukun sendiri termasuk pada akar tunggang. Apa sih akar tunggang? Akar tunggang merupakan akar yang memiliki ukuran yang besar dan memiliki bagian-bagian cabang akar. Akar tunggang
tunggang juga akan tumbuh secara horizontal yang pertumbuhannya langsung berbelok ke dalam tanah. Pada tanaman sukun, akar tunggang dengan warna kemerah-merahan jika dipotong akan memicu tumbuhnya pertunasan. Pada tanaman sukun, struktur anatomi akar tanaman ada 6, yaitu epidermis, cortex, endodermis, xilem, phloem, dan pericycle. Yang pertama itu ada epidermis. Epidermis adalah lapisan bagian terluar akar yang berasal dari potoderma, di mana sel-selnya saling berdekatan atau rapat tanpa adanya celah antar mereka atau tanpa adanya ruang antar sel. Pada tanaman sukun, lapisan epidermis luar terdiri dari beberapa lapisan sel yang sudah mati dan mempunyai bentuk silinder pendek dan memanjang. Selanjutnya yaitu korteks. Korteks merupakan bagian dalam akar yang terdiri dari sel-sel beraneka ragam yang membentuk beberapa lapisan, salah satunya terdapat jaringan parenkim. Selanjutnya yaitu endodermis. Endodermis yang terdapat pada akar terletak di dalam korteks. Endodermis ini terdiri dari satu baris sel yang sangat rapat yang tersusun tanpa celah di antara sel-selnya atau tidak terdapat ruang antar sel. Pada endodermis yang muda terdapat penebalan dinding sel yang mengandung zat suberin yang membentuk pita melingkari dinding sel tersebut. Biasa dikenal dengan pita Kaspari. Selanjutnya yaitu xilem dan phloem. Xilem dan phloem tumbuh di tengah akar yang biasanya disebut dengan steles. Pada akar dikotil, xilem biasanya tumbuh dengan bentuk sel silang di sepanjang akar. Sedangkan phloem biasanya tumbuh di antara ruang-ruang yang tercipta dari hibridisasi xilem. Phloem dan xilem tumbuh pada lapisan luar embulur dan sel phloem pada di luar sel xilem. Yang terakhir yaitu pericycle. Pericycle berfungsi untuk membentuk akar cabang. Sel-sel pericycle seperti halnya meristem apikal bersifat diploid. Pericycle juga berperan dalam membentuk jaringan gabus setelah kambium gabus primer selesai membentang. Baik, terima kasih. Saya Anissa Fatmawati dengan NIM A1D022025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi anatomi daun sukun serta menjelaskan mengenai struktur dan fungsi anatomi bunga, buah, dan biji pada tanaman sukun. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi anatomi pada daun sukun. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pada umumnya tanaman memiliki daun di bagian struktur tubuhnya. Nah, daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Pada tanaman sukun memiliki jenis daun tunggal yang pada pangkal daunnya itu berbentuk tumpul, sedangkan pada ujung daunnya meruncing. Pada bagian atas permukaan daun sukun bertekstur halus atau licin, sedangkan pada bagian bawah daun sukun bertekstur berbulu atau kasar. Struktur daun pada umumnya yaitu tersusun atas beberapa jaringan, di antaranya yaitu ada jaringan epidermis, ada jaringan mesofil, dan terdapat juga jaringan pembuluh. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang melindungi sel-sel yang menyusun struktur daun, atau jaringan epidermis ini juga termasuk jaringan terluar dari struktur daun. Fungsi lain dari jaringan epidermis yaitu membentuk bentuk daun. Nah, pada jaringan epidermis ini terdapat beberapa derivat yang menyusun jaringan epidermis. Nah, derivat epidermis diantaranya yaitu ada stomata dan trichomata. Seperti yang telah kita ketahui, stomata itu sering disebut juga sebagai mulut daun atau lubang yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida serta sebagai jalur transpirasi. Stomata pada daun sukun terletak di bagian bawah daun sukun. Derivat yang kedua yaitu trichomata. Trichomata ini dapat ditandai dengan adanya bulu-bulu halus yang terdapat di bagian bawah daun sukun. Tadi kan bagian bawah daun sukun bertekstur kasar dan berbulu. Nah, bulu-bulu itulah yang disebut sebagai trichomata. Pada daun sukun memiliki trichomata non-kelenjar, uniseluler, dan ujung meruncing. Dasar trichomata pada daun sukun yaitu berbentuk segi 6. Kemudian jaringan yang kedua yaitu ada jaringan mesofil. Jaringan mesofil merupakan jaringan yang terletak di antara jaringan epidermis bawah dan jaringan epidermis atas. Jaringan ini terbagi menjadi dua jaringan, yaitu ada jaringan palisade dan jaringan spons.
Nah, jaringan palisade merupakan jaringan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian jaringan spons berfungsi sebagai untuk mencadangkan hasil dari fotosintesis itu. Nah, pada jaringan palisade kan sebagai tempat terbentuknya fotosintesis. Kemudian hasil dari fotosintesis itu akan dicadangkan atau disimpan oleh jaringan spons ini. Kemudian yang ketiga yaitu ada jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh pada daun sukun yaitu terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada jaringan xilem dan jaringan phloem. Jaringan xilem yaitu berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar tanaman menuju ke daun. Air dan mineral ini kemudian akan digunakan sebagai proses fotosintesis. Kemudian yang kedua itu ada jaringan phloem. Nah, jaringan phloem ini merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengedarkan produk-produk hasil dari fotosintesis ke seluruh bagian tanaman. Tadi kan jaringan xilem yang mengangkut airnya pada daun. Nah, pada daun ini akan terjadi proses fotosintesis. Hasil dari fotosintesis itu kan produk-produk. Nah, produk ini tuh dapat digunakan sebagai pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Bagaimana produk itu dapat tersalurkan? Produk itu disalurkan melalui jaringan phloem tadi ke seluruh bagian tanaman, dari daun ke seluruh bagian tanaman. Yang kedua saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi anatomi bunga, buah, dan biji. Seperti yang telah kita ketahui, pada umumnya atau sebagian besar tanaman memiliki bunga sebagai dalam struktur tubuhnya. Bunga merupakan salah satu organ tumbuhan atau tanaman yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan secara generatif, sehingga dapat menghasilkan buah atau biji. Terdapat 4 struktur utama dalam bunga, yaitu mahkota bunga, kelopak bunga, benang sari, dan putik. Benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Pada bunga tanaman sukun ini tidak memiliki mahkota bunga dan kelopak bunga. Mahkota atau kelopak bunga yang mekar itu, pada bunga sukun itu tidak memiliki. Atau bunga tanaman sukun ini dapat disebut juga sebagai bunga telanjang yang hanya memiliki benang sari dan putik gitu. Kemudian pada bunga tanaman sukun ini memiliki sistem berumah tunggal, yaitu bunga jantan dan bunga betinanya terpisah tetapi masih dalam satu tanaman. Bunga jantan tanaman sukun itu dapat ditandai dengan bentuk lonjong dan memiliki tangkai yang panjang. Sedangkan bunga betina pada tanaman sukun ini dapat ditandai dengan bentuk yang bulat dan memiliki tangkai yang pendek. Penyerbukan pada bunga tanaman sukun ini dibantu oleh angin. Bunga setelah mengalami perkembangan akan membentuk suatu bakal buah, dan bakal buah ini akan membentuk suatu buah. Nah, buah merupakan organ tumbuhan yang berasal dari perkembangan bakal buah. Buah pada tanaman sukun ini tersusun dari biji, kemudian ada kulit buahnya dan ada daging buahnya. Buah yang lengkap yaitu buah yang tersusun atas tadi biji, kulit buah, dan daging buahnya. Pada buah terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada bagian mesokarp. Bagian mesokarp merupakan bagian lapisan atau bagian terluar dari buah yang memiliki tekstur yang keras dan tidak tembus air, atau bagian mesokarp ini tuh merupakan kulit buahnya. Kemudian yang kedua ada mesokarp, yaitu lapisan tebal yang berserabut atau berdaging. Mesokarp ini dapat disebut juga sebagai daging buahnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada endokarp. Endokarp merupakan lapisan paling dalam yang bertekstur keras dan tebal. Pada daging buah sukun ini memiliki tekstur yang empuk, tetapi tekstur keempukannya itu akan menghilang seiring dengan daging buahnya ini tuh mendekati kulit buahnya, karena daging buah yang mendekati kulit buahnya ini tuh jarang ikatan antar selnya, sehingga keempukannya itu mulai berkurang atau mulai mengeras gitu. Tetapi pada bagian dalam daging buah sukun ini, daging buahnya itu empuk. Meskipun tadi pada buah sukunnya itu terjadi penyerbukan, tetapi buahnya itu mengalami kegagalan. Buah yang mengalami kegagalan itu adalah buah yang tidak memiliki biji. Jadi buah sukun itu terbentuk dari tenda bunga di bagian atas yang menyatu, kemudian membengkak menjadi buah sukun. Jadi kan tadi pada bunga sukun kan dia berbentuk telanjang, tidak memiliki mahkota dan kelopak bunga. Nah, bagian tenda bunga yang bagian atas itu tuh akan menyatu
di bagian atasnya itu akan menyatu, bunganya itu akan menyatu, kemudian itu akan membengkak dan menjadi buah sukun dan berkembang menjadi buah sukun. Pembentukan buah sukun ini tidak didahului proses pembuatan bakal biji karena kan buah sukun tidak memiliki biji gitu. Buah sukun akan menjadi tua setelah bunga betina berumur 3 bulan atau setelah 3 bulan munculnya bunga betina. Jadi, karena buah sukun ini tidak memiliki biji, jadi perbanyakan tanaman sukun ini tuh melalui perbanyakan secara vegetatif atau melalui tunas adventif. Salah satu perbanyakan secara vegetatif yaitu menggunakan tunas pada akar sukun. Akar sukun yang dilukai, kemudian ditumbuhkan atau dirawat sedemikian rupa atau dilakukan pencangkokan atau grafting, kemudian dapat tumbuh menjadi tanaman sukun yang baru atau perbanyakan secara vegetatif. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.